Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi petani di Dungeon Tower. Kemarin Sejun sudah mencapai markas dari bos Minotaur, tapi Sejun malah kecewa karena gagal menggunakan waypoint. Dan oke dah, seperti apa kisah selanjutnya dari Pak Sejun? Kita langsung aja lah di capcus. Dan oke, scene pun berpindah kembali ke pertanian Sejun. Saat ini para kelinci sudah berdiam diri di rumah mereka masing-masing, sedangkan Sejun, ia sedang melindungi bara api supaya tidak padam. Ia menutupi bara api itu dengan batu-batu yang ada di permukaan. Dan oke lah, sepertinya ini sudah cukup. Aku tidak mau kehilangan satu-satunya api yang aku miliki. Oke sip dah, mantap. Kemudian terlihat ada keributan di samping Sejun. Siapa ada yang ribut-ribut? Dan ternyata itu Theo dan para kelinci bocil. Wah, kelincinya sudah tambah besar itu ya. Mereka terlihat montok-montok. Kalian baik-baik sajanya, jangan ngamuk-ngamuk seperti Minotaurnya. Paman Theo tidak bisa melindungi kaliannya, ucap Theo sambil nangis. Udah cepetan sono masuk ke bandel tasmu, gak usah banyak bicara. Sebentar lagi Blue Moon-nya akan terjadi. Kok bisa ikut-ikutan mengganas itu? Ya, aku tahunya. Kemudian Sejun memberikan telur ratu lebah generasi ketiga. Wah, Theo kaget. Tuh ratu lebah rajin amat bertelurnya. Malahan bertelur ratu lebah lagi. Bakal rame nih lebahnya. Iya, itu dikasih ratu lebah tadi. Ia menyuruhku untuk melindunginya dan memberikan tempat lain untuk ratu lebah generasi ketiga ini. Kau jaga dulu ya Theo, biar telur ini tidak terpapar Blue Moon. Oke siapnya, aku akan menjaganya nya. Buluku sangat lembut, pasti ini sangat cocok untuk telurnya. Dan oke, cahaya matahari pun tertutupi oleh Blue Moon. Blue Moon akan terjadi dan terlihat matahari sudah tertutup penuh. Tandanya Blue Moon telah terjadi. Dan ya, beberapa saat kemudian masih di dalam gua pertanian Sejun. Saat ini para bocil kelinci menjadi ganas. Ya, karena mereka semua terpapar oleh Blue Moon. Wah, beneran nih, ganas-ganas bener tuh para kelinci. Sepertinya mereka akan berubah ke bentuk dewasa mereka. Wah, ini seperti kakak kelinci mereka ya, pas Henshin dan mendapatkan alat pertanian mereka. Sejun yang sedang bersembunyi terus memperhatikan mereka. Sepertinya para kelinci akan lama mengganasnya. Jadi ditunggu aja dah. Sejun jadi ingat dengan para kelinci yang pertama, yang mana mereka juga seperti itu, mengganas karena terpapar oleh cahaya Blue Moon. Dan ternyata, wow, jir, ada suara menggelegar di luar gua. Suaranya besar banget dah. Sampai-sampai Sejun menutup telinganya. Itu apaan cuk, serem banget. Apa ada monster yang mendekati area pertanian luar? Waduh bahaya. Semoga Airen melakukan tugasnya untuk menjaga lahan pertanian di area luar goa. Akan tetapi, waduh kelupaan, Sejun malah mengecek di mulut goa tanpa memperhatikan si kelinci yang masih mengganas. Waduh, bisa diserang ini, gaswat bahaya. Walah malah mendekat, Sejun jadi panik dah. Seharusnya para kelinci bocil ini kan sudah berubah menjadi kelinci dewasa. Walah, kenapa tidak seperti kakak-kakak mereka ya, malahan mendekat lagi, bakal diserang ini mah. Dan trash. Wanjir, para kelinci meraung-raung mau menyerang Sejun. Malah kan udah siap-siap. Wah, mereka mau melompat itu dah. Hei kalian, sadarlah. Kelinci-kelinci sadarlah. Ini paman Sejun. Ucap Sejun ketakutan dan trash. Jir, malahan melompat beneran. Sejun spontan melindungi dirinya dari serangan kelinci bocil. Dan ternyata, ada Airen yang terbang di atas goa Sejun. Para kelinci langsung berhenti. Mereka melihat sosok yang overpower berada tepat di atas Sejun. Sejun kaget, apa itu beneran Airen? Dia gede banget dia. Terima kasih Airen, kau telah menyelamatkanku. Kau memang manajer tower yang luar biasa. Mantap.
Kemudian di area permukaan pertanian Sejun, terlihat di situ ada sesuatu yang mendekat. Ya, itu mendekati pertanian Sejun. Itu wujud apa ya? Monster apaan itu? Sepertinya itu monster tumbuhan. Monster tumbuhan itu pun berlari mendekati tanaman Sejun. Tapi ia berhenti karena melihat sesuatu yang besar. Dan ternyata ia melihat naga besar. Itu si Airen. Ia terbang di atas permukaan lahan. Sehingga membuat monster itu pun ketakutan. Dan akhirnya si monster pun lari terbirit-birit karena melihat naga hitam yang agung. Tapi kalau dilihat lebih detail, sepertinya itu bukan Airen. Itu tampak seperti hologram. Ya, Airen-nya asli ternyata sedang mengendalikan hologram itu untuk terbang di atas permukaan lahan pertanian Sejun. Wah, teknologinya sudah maju ya si Airen ini. Ternyata itu lebih unggul dari teknologi Tony Stark. Wah, 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 mantap. Ternyata itu adalah teknologi sihir yang dikembangkan oleh kakeknya dan ayahnya Airen. Dan hologram itu difungsikan untuk memantau perkembangan kehidupan di dalam Dungeon Tower. Dan itu dia ya, hologram Airen yang terbang mengelilingi pertanian Sejun. Airen mengontrolnya supaya area pertanian Sejun bisa aman dari setiap monster yang datang ke area itu. Jangan sampai hancur lagi pertanian Sejunnya, harus dilindungi cuk, ucap Airen. Dan oke dah, area permukaan pun sudah aman, kemudian kembali ke Sejun. Sejun masih penasaran dengan bentuk naga si Airen. Ia terus melihat ke atas, dan twing! Semua kelinci bocilnya bercahaya, mereka bersinar terang. Sepertinya mereka bakal berubah ini dan twing, twing. 6 bocil kelinci telah berubah, semuanya menjadi kelinci putih. Wadidaw, kalian menjadi putih semua. Walah, 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 ucap Sejun yang kaget ketika melihat perubahan dari para bocil kelinci. Sejun pun memeluk kelinci bocil itu. Ia sangat senang dengan perubahan para bocil. Tapi, sesak paman, tolong lepaskan aku. Waduh lah, malah bisa ngomong. Kemudian ketika berpelukan, Sejun melihat ada cahaya biru yang bersinar tajam. Dan ternyata itu adalah tanaman Sejun yang berubah menjadi biru karena terkena cahaya Blue Moon. Wah, mantap, ada banyak tanaman yang terkena cahaya Blue Moon. Oke lah kalian semua, ayo kita panen tanaman yang terkena Blue Moon. Oke siap paman, kami akan membantumu. Dan oke dah, Sejun pun memanen semua tanaman yang terkena sama Blue Moon dan langsunglah dimasak. Cuman direbus doang sih, biar cepat bisa dinikmati. Dan ini dia ya, ubi jalar Blue Moon yang sudah matang. Dan juga tomat cherry Blue Moon yang masih segar. Mantap, bisa overpower dah kalau makan ini semua. Dan ini dia ya, tanaman yang terkena Blue Moon. Ada ubi jalar manis Blue Moon, ada kentang kuat Blue Moon, dan tomat cherry Blue Moon. 3 tanaman ini berhasil menyerap energi Blue Moon. Dan sebagian dari tanaman Blue Moon itu diberikan sama Airen. Airen pun berterima kasih kepada Sejun karena mau berbagi tanaman yang terpapar Blue Moon. Mantap dah. Airen pun mendapatkan makanan Blue Moon dan ia pun mulai istirahat. Sepertinya ia kecapean karena mengontrol hologram Airen. Mana powernya terlalu banyak untuk digunakan itu. Jadinya capek bos. Dan oke dah, dimakan dulu dah ubi jalar Blue Moon-nya. Sepertinya ini enak sekali dan hap. Dimakan dah sama Airen dan syung. Jantung Airen bereaksi dan selesai. Wah, luar biasa. Jantung mana Airen pun mulai berdetak dengan stabil dan itu mengalirkan mana ke seluruh tubuh. Wah, 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 luar biasa. Penyakit jantung mana yang diderita sama Airen benar-benar sembuh total ini, mantap. Dan ternyata Airen malah mendapatkan notifikasi. Waduh, notifikasi apaan ini? Ada kentang madu, ada item baru yang dibuat oleh Sejun, namanya Kedang Madu. Airen pun langsung mengecek CCTV kristal, dan ternyata, wadidaw, itu si Sejun kenapa menuangkan madu ke atas kentang Blue Moon? Apa itu jenis makanan baru? Pejir, Airen kesal sekali. Kenapa dirinya tidak diberi madu itu? Ia malah cuma makan polosan. Ia juga mau madu itu. Dan ternyata ada notifikasi lagi. Notifikasi itu menjelaskan kalau Airen dapat memberikan job skill khusus kepada Sejun. Itu karena Sejun berhasil membuat resep makanan kuno yang telah lama menghilang.
Wah, beneran nih. Oke lah, gasken. Notifikasi untuk Sejun pun muncul. Itu job skill khusus. Tapi tunggu sebentar, saya juga mau kentang madu. Airen pun menambahkan misi untuk Sejun. Kalau Sejun mau memberikan kentang madu, maka Airen akan memberikan job skill khusus itu. Berikan kentang madu, Airen sangat menginginkan makanan itu. Sungguh menggiurkan. Dan oke, Sejun yang membuat kentang madu pun akan memberikan makanan itu kepada para bocil kelinci dulu. Ini adalah hadiah untuk perubahan para kelinci bocil. Silahkan kalian semua ya, makanlah biar kalian tambah kuat. Wah, para bocil tampak senang mendapatkan kentang madu itu dari Paman Sejun. Akan tetapi, ada satu kelinci yang melarang saudara-saudaranya untuk memakan kentang Blue Moon itu. Mereka harus ingat kata ayah kelinci. Ayah kelinci mengatakan kalau semua hasil panen yang terpapar Blue Moon akan dimakan semua oleh Paman Sejun. Kita tidak boleh memintanya, walaupun dikasih jangan mau. Semuanya harus dimakan oleh Paman Sejun. Soalnya Paman Sejun itu kan lemah ya, magic powernya belum mencapai 10. Jadi untuk meningkatkan magic powernya Paman Sejun, semua hasil panen Blue Moon harus dimakan Paman Sejun semua. Jir, dikatain lemah. Emang bener sih Sejun itu paling lemah di antara para makhluk di lantai 99. Jadi memang fakta yang bener adanya. Udah Paman, makan saja semuanya. Paman makan saja semuanya ya. Jangan nangis gitu. Kau harus bersemangat Paman, biar tambah kuat. Jir, malahan. Dan oke, setelah dimakan, Sejun pun mendapatkan penambahan poin pada mana magicnya, dan Sejun pun mendapatkan notifikasi tambahan. Itu adalah achievement, yaitu mendapatkan hidangan yang terlupakan, yaitu kentang madu. Wah, produksi hidangan yang terlupakan. Apaan tuh? Dan Sejun jadi bingung dah. Apa maksudnya ini Bos Airen? Airen pun menjelaskan kalau Sejun mendapatkan quest baru, yaitu beri kentang madu kepada Airen. Hadiah jobnya skill petani. Walah, cuman mau makan kentang madu pakai kue segala. Ampun dah. Dan oke, karena Sejun penasaran dengan skill petani yang dijadikan hadiah quest, Sejun pun memberikan madu kepada kentang-kentang yang telah direbus, dan itu semua diberikan kepada Airen. Dan oke, quest selesai. Job skill telah didapatkan yaitu cooking. Itu skill yang dapat meningkatkan rasa dari bahan-bahan yang didapatkan dari lantai 99. Wah, 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 Sejun kaget mendapatkan skill itu. Luar biasa. Dan ada satu lagi itu notifikasinya, yaitu resep makanan yang akan dibuat oleh Sejun. Baru terkumpul satu, yaitu kentang madu. Dan ternyata masih banyak lagi daftar resep yang belum tercatat. Oh, jadi begitu ya. Aku disuruh untuk memasak makanan yang sesuai dengan keinginan Airen. Jika itu berhasil membuat Airen suka, maka akan tercatat di buku ini. Oke lah, gaskan akan aku lakukan. Tapi yang pertama, ayo para kelinci, kita buat kentang madu yang banyak, supaya semua yang ada di sini bisa memakan kentang madunya. Mantap, Pol. Dan oke, Blue Moon pun telah selesai. Cahaya matahari telah kembali bersinar, dan scene pun berpindah. Di suatu tempat di lantai 99, monster tanaman yang tadi datang ke pertanian Sejun sedang berjalan di tengah hutan. Ia tampak ketakutan dan berlari menghindari sesuatu. Dan si monster tanaman malah jatuh ke sandung ranting. Ia pun kesakitan, dan ternyata ada tangan yang mau menggenggam monster tanaman itu. What? Gede banget. Itu tangannya gede, bos. Apa Anda tuh? Si monster ketakutan. Ia mau berlari, tapi terlambat. Ia langsung dicengkram sama tuh monster yang gede. Dan ternyata monster gede itu tidak hanya mencengkram, tapi juga menyerap monster tanaman itu. Sampai akhirnya ia menyatu dengan monster gede itu. Gile bener. Ini monster apa Anda? Serem cuk. Dan tuh, ini adalah monster gede itu. Itu adalah Eng Evil, seekor monster tanaman yang hidup di hutan biru lantai 99. Monster itu jingkrak-jingkrak kesenangan karena mendapatkan mangsa yang ia inginkan. Dan kemudian
Mozart itu berhenti di perbatasan hutan biru dan melihat area gurun milik para Minotaur. Wah, area itu telah menghijau. Wah, wah, wah. Malahan muncul Eng Evil lainnya itu ya. Wadidaw, ada banyak ternyata. Apa yang mau mereka lakukan ya? Kita nggak tahu karena scene pun berpindah. Di posisi Sejun, Sejun sekarang sedang merayakan upacara dewasa yang dialami oleh para kelinci bocil. Sejun memasak berbagai makanan, tapi waktu Dasen kembali berpindah, malahan pindah mulu. Di lantai 85, rumahnya para serigala perak. Elka, Elko, dan Elki sekarang sedang membagikan ikan piranha bakar dan juga lobster bakar pemberian Bos Sejun. Para penduduk serigala perak merasa senang sekali karena mereka tidak kekurangan makanan lagi. Elka yang seorang kepala suku sedang memberikan piranha kepada bocil serigala. Bocil itu pun berterima kasih dan ia langsung berlari. Kemudian ada istri Elka ya yang bertanya kepada si Elka, apa Elka sudah mau pergi? Iya istriku, aku akan pergi kembali ke lantai 99, soalnya Blue Moon telah selesai, saatnya kembali untuk bekerja. Tapi istri Elka tampak murung karena ia merasa ini terlalu sebentar bersama Elka, apalagi Elka belum menemui anak-anaknya. Tenang saja istriku, semua rakyat serigala perak harus bangga karena sekarang kita tidak akan kekurangan makanan lagi. Kita telah melayani naga hitam, yang mana naga hitam adalah naga yang agung. Kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan besar ini. Ini adalah kebanggaan untuk setiap generasi yang akan datang. Dan Wokeda dengan coolnya, Elka mengibaskan jubahnya dan ia pun berjalan menuju ke lantai 99 dan Shin pun berpindah. Di desa lorong, saat ini para penghuni desa lorong sedang dikagetkan dengan suara keras suatu makhluk kecil yang berlari di antara mereka. Dan ternyata itu suara kelinci abu-abu yang berlari dan juga berteriak kepada para kawanannya untuk berlari menjauh, jangan sampai tertangkap. Tapi ada satu kelinci abu-abu yang berlari pelan. Ia sudah kecapean karena ia terus berlari dari tadi. Ia sudah tidak sanggup lagi dan wuih. Bejir, ada seekor rubah yang langsung menyusul si kelinci abu-abu dan cerot. Dihajar itu si kelinci abu-abu. Buset dah, cepet banget. Kelinci yang ada di depannya langsung berhenti dari larinya dan akan menolong rekannya. Akan tetapi, hei hei hei, kalian melihat ke arah mana? Wah wah wah, malah ada lagi rubahnya. Para kelinci itu tidak bisa kemana-mana dah. Mereka terdesak. Waduh waduh, tolong ampuni kami, tolong ampuni kami. Ucap para kelinci memohon. Di sisi lain, Elka yang sedang berjalan, ia malah mendengar suara minta tolong. Ia merasa dirinya terpanggil untuk menolong kaum lemah. Elka, Elki, bersiaplah. Siap, Kapten. Dan ya, kembali ke sisi kelinci yang dicengkrap dengan kuat. Dasar kelinci tolol, kalian itu budaknya Tuan Grit. Jangan sembarangan kabur, kalian mau modar ya. Kalian itu merepotkan, kalian gak tahu ya seberapa jauh kami berlari mencari kalian. Dasar kelinci tolol, tolol. Jangan harap ya kalian bisa lari lagi dari kami, karena kalian akan menjadi pengganti pengganjal perut kami. Itadakimasu. Jit, malah mau dimakan sama si rubah itu dan ada seseorang yang menyerang si rubah dengan kekuatan powerful. Ternyata itu Elka. Ia menghajar si rubah. Ya, ia menghajarnya sampai tersungkur ke dalam tanah. Dan Elka pun langsung menyelamatkan si kelinci abu-abu. Hei kau itu Elka kan? Bawahan Tuan Grit, kenapa kau menyerang kami ha? Kita ini satu divisi, jangan menyerang kami seperti itu. Kau itu gimana sih? Kalau Tuan Grit tahu kau menyerang kami, kau akan dihukum. Kau akan dihukum dan juga kaummu akan dihukum. Kau mengerti kan? Bodoh amat, emangnya aku peduli? Kau harus tahu ini ya, aku ini bukan lagi bawahan si gembrot Grit. Aku adalah Elka, sang kepala suku serigala perak. Kaum kami telah dijaga oleh makhluk terkuat di Dungeon Tower. Kalian makhluk rendahan, tidak pantas ada di sini. Enyalah rubah bangke, atau kau mau merasakan taringku ini ya?
Jir, diancam seperti itu, para lubah langsung kincep, mereka malah kalah power. Jadi, mereka tidak berani melawan segala perak yang terlalu kuat. Bahkan, dipukul sama Minotaur saja, mereka masih hidup. Itu mengerikan. Dan oke dah, para rubah pun langsung pergi. Mereka tidak berani macam-macam. Mereka hanya berjalan sambil memandangi Elka yang telah menolong para kelinci abu-abu. Kapten, kapten, kelinci ini baik-baik saja. Sekarang apa yang akan kita perbuat pada mereka? Waduh, aku jadi bingung mau diapain. Begitu aku melihat anak buah si tolol grid itu, tiba-tiba tubuhku langsung refleks ingin mengajar mereka. Lantas, mau kita apakan ya para kelinci ini? Apa kita tinggal saja di sini? Ucap Elko. Melihat dirinya dikepung segala perak, para kelinci abu-abu tidak berani melakukan pergerakan. Mereka ketakutan melihat makhluk yang lebih ganas dari rubah-rubah itu. Dan oke dah, LK pun memberi kesempatan kepada para kelinci untuk mengikuti para serigala perak ke lantai 99. Barangkali kalian akan bermanfaat untuk yang mulia Sekjun. Jadi kalian semua ikut dengan kami saja ya. Dan ya, Shin pun berpindah di posisi Sekjun. Saat ini Sejun sedang memberi pengumuman. Ia mau memberitahu informasi penting terkait pencapaiannya saat ini, yaitu mana power dari Sejun telah meningkat berkat memakan semua hasil panen yang terkena Blue Moon. Dan sekarang Sejun memiliki 10 mana power. Mantap! Sejun senang sekali dengan pencapaiannya itu. Emangnya itu sesuatu yang patut untuk dibanggakannya. Kayaknya itu biasa saja dehnya, ucap Theo. Bangke bener, kau tidak tahu ya bagaimana aku menderita tanpa mana power. Aku ini yang paling lemah di antara kalian semua. Jadi ini sangat berharga untukku. Dan juga akhirnya aku bisa memenuhi syarat untuk memakan lightning jelly ini. Aku akan mendapatkan skill pertarungan setelah memakan jelly ini. Mantap dah. Ya, dahlah. Kalau cuman itu mah terserah ente lah bos. Aku mau tidur, ngantuk nih, ucap Theo sambil ngahop. Dan oke, Sejun pun memakan lightning jelly. Rasanya mirip madu, tapi ini lebih kenyal seperti ubur-ubur. Dan oke dah, selesai dimakan, Sejun pun langsung mendapatkan notifikasi, yaitu Anda telah mempelajari skill Rain dan Thunder. Wah mantap, Sejun senang sekali mendapatkan notifikasi itu. Akan tetapi, notifikasi muncul lagi. Karena jumlah mana Anda sedikit, Anda tidak bisa menggunakan skill Rain dan Thunder. Dan jika digunakan, itu sangat berbahaya untuk Anda. Maka skill Rain dan Thunder akan disegel. Ampun dah, Sejun kesal sekali. Kenapa udah dapat skillnya malah disegel? Kampret, kampret. Ini kurang asem banget dah. Nah gimana ini dah? Kenapa malah masih kurang-kurang aja? Malahan. Dahlah bodo amat, gua munculkan saja skill Rain dan wush. Ada awan hitam yang terbentuk dan twing. Kecil amat awan hitamnya. Semua yang ada di situ jadi ngelak dah. Ngapain dah ini bos Sejun? Ya, akhirnya Sejun pun kena mental karena dirinya tidak bisa memunculkan hujan yang ia inginkan. Skill ampas, bener-bener ampas dah. Tenanglah bos Sejun, kau memang lemahnya, terima saja itunya, jangan berkecil hatinya, bersemangatlahnya, kau itu bos pertanian Sejun, jadi berbangga dirilahnya, kau masih memiliki kaminya, yang mana kami memiliki mana power yang banyaknya. Jir, malahan diledek sama si Theo. Ayah, kau itu keren sekali ayah, awan hitam itu sangat keren. Wah, cuman Keeng yang pandai memuji. Kau memang anak yang baik, Keeng. Dari semua yang ada di sini, cuman kau Keeng yang mengerti perasaanku. Ya elah, Bos Sejun, begitu aja merajuknya, malahan. Kemudian ada LK kembali, ia langsung menghadap ke Bos Sejun. Sejun langsung beranjak untuk menemui LK, dan ternyata LK langsung menunjukkan kalau ia membawa kelinci dari desa Lorong. Ini ada 3 kelinci abu-abu yang mereka bawa. Lah, kelinci abu-abu, apa kalian baik-baik saja? Wadidaw, sekelinci malah ketakutan. Ia memohon untuk tidak dimakan. Tolong jangan makan kami, Tuan. Tolong, Pik, tolong. Tolonglah jangan makan kami ya, Pik. Daging kami sedikit. Waduh, kasihan amat.
Sejun berpikir sepertinya kelinci ini mengalami trauma berat sampai-sampai ia ketakutan itu dah. Wah, 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 kasihan banget ini kelinci. Hei Elka, emangnya apa yang terjadi kepada kelinci-kelinci ini sampai-sampai kau membawanya kemari? Iya bos Sejun, maafkan kami. Sebenarnya tuh. Lah, malah ada benda jatuh. Lah itu si bapak dan ibu kelinci. Mereka malah kaget melihat kelinci abu-abu. Kalian masih hidup. Kalian semua, apakah benar itu kalian? Paman, paman, paman. Benar, ini kami, kaman. Kami adalah kelinci abu-abu. Kami masih hidup. Sejun yang melihat itu jadi kaget. Kalian saling kenal ya? Pegawai yang lain juga ngelak. Ternyata mereka saling kenal. Lah, 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 lah. Sebenarnya apa yang terjadi kepada mereka ya? Sejun jadi bertanya-tanya, soalnya mereka malah menangis dan saling berpelukan. Wah, 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 apa ini sebenarnya? Dan okelah beberapa saat kemudian. Semua yang ada di pertanian Sejun jadi bertanya-tanya, sebenarnya kelinci abu-abu ini siapa? Mereka tampak akrab dengan ayah dan ibu kelinci. Dan lagi, mereka juga bengong karena si kelinci abu-abu mau makan banyak banget. Makanya cepet lagi, sepertinya mereka belum makan selama berbulan-bulan. Jadinya mereka makan dengan lahap. Jangan makan cepat-cepat ya, santai saja, ucap ibu kelinci sambil memberikan air minum. Kemudian kelinci abu-abu berterima kasih kepada bos Sejun. Terima kasih naga hitam yang agung, terima kasih, kami sangat tertolong. Anda memang benar-benar naga hitam yang agung. Iya, tapi jangan seperti itu ya. Panggil saja aku Sejun, gak usah naga hitam yang agung kepanjangan. Kau juga Elka, jangan panggil aku seperti itu lagi. Panggil aja aku Sejun. Wah, 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 makhluk rendahan seperti kami tidak pantas berucap seperti itu, naga hitam yang agung. Waduh, formal amat. Udahlah, biar gampang panggilnya. Panggil aku Sejun. Siap, Sejun sama. Kemudian Sejun melihat layar status dari para kelinci abu-abu. Ada yang berbeda dari mereka semua. Soalnya mereka memiliki status yang tidak sama dengan para kelinci lainnya. Seperti itu, kelinci abu seniman, ada lagi kelinci tukang kayu, ada lagi kelinci abu arsitek. Wah, 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 semua dari mereka adalah ahlinya pembangunan. Sepertinya mereka akan bermanfaat sekali untuk Sejun. Kemudian Sejun bertanya tentang asal-usul para kelinci abu-abu. Kenapa mereka bisa dikejar-kejar dan diserang sama rubah? Dan juga kenapa para kelinci kabur? Siapa yang membuat para kelinci itu kabur? Ada apa sebenarnya? Apa yang menimpa kalian semua? Ya, kelinci pun menjawab kalau mereka sebenarnya kabur dari lantai 55. Wah, mendengar lantai 55, Bapak Kelinci langsung ngegas. Sejun jadi kaget melihat itu. Benarkah kalian masih berada di lantai 55? Bagaimana keadaan raja dan ratu dan juga keadaan tuan putri? Apa kalian tahu keadaan mereka semua? Bapak Kelinci, tenang dulu, tenang, tenang, tenang. Satu-satu nanyanya, aku juga mau tahu. Jadi tenanglah, biarkan dia berbicara dengan tenang, ucap Sejun. Di saat dipegang Sejun, Bapak Kelinci pun menceritakan, ya, ia menceritakan kejadian saat dirinya masih berada di lantai 55. 10 tahun yang lalu, kerajaan kelinci berada di lantai 55. Kerajaan itu berdiri dengan kuat dan kerajaan kelinci itu dinamakan Red Ribbon, kerajaan yang makmur untuk para kelinci. Tapi tepat 10 tahun yang lalu, kerajaan Red Ribbon tumbang karena suatu hal yang mengerikan yang menimpa kerajaan kami. Hal itu sangat kelam bagi kami para kelinci sampai-sampai kami kehilangan tanah kami. Waduh, ucapan itu membuat Sejun tertegun. Ya, Theo dan kelinci yang lain pun menyimak dengan penuh penasaran. Dan oke, penjelasan dulu ya bos, terkait dengan kerajaan Red Ribbon yang ada di lantai 55. Kerajaan Red Ribbon adalah kerajaan para kelinci yang mana mereka hidup makmur dengan seorang pemimpin kerajaan yang bijak. Kerajaan Red Ribbon hidup sebagai petani dan menanam berbagai macam tanaman yang dikonsumsi oleh semua kelinci di kerajaan Red Ribbon. Selain para petani, ada juga kelinci yang berprofesi sebagai tukang kayu, tukang bangunan, arsitek, seniman, dan lain-lain. Mereka semua hidup saling melengkapi. Dan untuk keamanan kerajaan, dipegang oleh kelinci hitam, sang warrior kelinci. Mereka dipercaya sebagai kelinci militer dan memberikan rasa aman kepada semua warga kerajaan Red Ribbon.
Akan tetapi, ada wabah merah yang menyerang kerajaan Red Ribbon. Para kelinci hitam tidak bisa mengalahkan wabah merah itu karena jumlah mereka sangat banyak banget. Gak ngotak dah jumlahnya. Tapi kelinci hitam terus berjuang. Soalnya ia tidak mau kerajaan jatuh karena wabah merah itu. Ia berjuang mati-matian sampai akhirnya kerajaan Red Ribbon runtuh. Semua yang ada di kerajaan Red Ribbon hancur diserang oleh wabah merah. Dan para kelinci yang selamat semuanya pergi dari lantai 55. Mereka berlari ke berbagai arah sampai akhirnya bapak dan ibu kelinci sampai ke lantai 99. Ya, semua kejadian itu diceritakan oleh bapak kelinci dengan muka murung. Soalnya bapak kelinci dan ibu kelinci merasakan langsung apa yang terjadi dengan rumah mereka di kerajaan Red Ribbon. Jadi kalian itu lari ke lantai 99 karena ingin mengungsi ya. Siapa sangka kalian adalah pengungsi Rohingya. Untung aja ya kalian gak minta-minta. Wadidaw. Kemudian bapak kelinci yang sudah kehilangan kontak dengan lantai 55 merasa senang dengan kedatangan kelinci abu-abu yang mana mereka semua adalah anak dari kakaknya bapak kelinci. Mereka itu kelinci pekerja yang membuat berbagai macam produk rumah. Aku tidak menyangka jika ternyata mereka masih hidup. Tapi kelinci abu menjelaskan kalau wabah merah sudah hilang dan wabah itu telah pergi entah kemana. Akan tetapi kerajaan Red Ribbon telah dikuasai seseorang yang bernama Grit. Tiba-tiba Elka menyela dan mengatakan, Grit. Grit itu adalah babi hutan bangke yang tiba-tiba muncul dan menguasai segalanya. Ia sama persis seperti yang terjadi di kampung serigala perak. Kelinci abu-abu kembali menjelaskan kalau Grit telah menguasai lantai 55. Dan ia bersama pasukan babi hutan lainnya telah menangkap semua kelinci yang telah mengungsi dan menjadikan para kelinci itu pekerja paksa untuk menggarap ladang di lantai 55. Semua hasil panen yang dari ladang tersebut diberikan semuanya kepada Grit. Kami tidak tahan dengan perlakuan mereka, jadi kami kabur sampai ke desa Lorong dan bertemu dengan Tuan Elka. Ya, Si Ajun sudah mendapatkan informasi yang jelas. Si Ajun pun menyuruh Si Hitam untuk membawa para kelinci abu-abu itu untuk istirahat di rumah Si Hitam. Biarkan mereka istirahat sementara di rumahmu ya Hitam. Siap bos. Dan oke, para kelinci abu-abu pun langsung berjalan menuju ke tempat istirahatnya. Kemudian Si Ajun bertanya tentang Grit kepada Elka. Elka kan paham ya, karena dia dulu adalah bawahan langsung dari Tuan Grit. Yang mana awalnya si Elka ini menginginkan topi jeraminya si Sejun. Elka pun menjelaskan kalau dirinya tidak tahu banyak tentang si Grit. Soalnya dia dan pasukan serigala perak lainnya hanya tahu kalau Grit itu memiliki makanan yang banyak. Jadi mereka bekerja hanya untuk makanan. Jadinya mereka kurang paham terkait seluk-beluk dari si Grit. Theo pun ikut menjelaskan kalau Tuan Grit ini memiliki lahan pertanian yang luas. Soalnya sebagian distribusi makanan yang ada di setiap lantai yang mana diurus oleh Asosiasi Perdagangan adalah kepunyaannya Tuan Grit. Jadi kemungkinan Asosiasi Perdagangan juga telah dikuasai oleh si Grit itu. Lantas, apa menurutmu si Grit itu akan naik ke lantai 99 LK? Aku tidak tahu Sejun sama. Yang jelas, untuk saat ini, aku rasa dia tidak akan berani mengingat monster di lantai 99 sangat overpower. Aku rasa dia tidak memiliki pasukan sekuat monster di lantai 99. Oh begitu ya, syukurlah untuk saat ini kita masih aman. Mulai sekarang kita harus hati-hati Theo. Jangan sampai kau bertemu dengan secret itu. Saat ini kita main aman dulu. Oke siap bos. Kemudian scene berpindah ke lantai 55 di kerajaan Red Ribbon yang sekarang telah dikuasai oleh si Grit. Ternyata di situ sudah ada si Rubah yang melaporkan bahwa mereka telah gagal mendapatkan si kelinci abu-abu yang telah kabur dari lahan pertanian. Ya gimana nggak gagal, ada LK si kepala suku serigala perak yang telah menyerang dirinya. Ya mereka sampai bonyok itu ya, mereka tidak sanggup dan akhirnya mereka pergi meninggalkan kelinci abu-abu itu. Grit yang mendengar itu kesal sekali, kenapa si LK malah membelot. Selain gagal dengan misi mengambil topi jerami, ia juga membelot. Apa yang dipikirkan oleh serigala itu ya? Apa ia tidak memikirkan rakyatnya yang sedang kelaparan?
Ya, tenang saja, paling si anjing liar itu akan datang ke sini dan memohon untuk diberikan makanan untuk rakyat mereka. Tunggu saja mereka datang dan aku akan mencabik-cabik mereka sampai gundul. Kita fokus saja dengan rencana selanjutnya. Aku tidak akan puas hanya dengan menguasai lantai 55. Kita perlu memperluas wilayah kita. Ho 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 ho. Perutku ini tidak akan puas kalau hanya makan sayur-sayuran. Aku ingin makan lainnya. Ho 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 ho. Dan Wokerasin pun berpindah kembali ke pertanian Sejun. Sejun baru bangun tidur. Ia juga membangunkan Theo ya. Ia harus bekerja karena Theo terlalu lama ada di lantai 99. Cepatlah bangun, kau harus bekerja Theo. Tapi begitu Sejun mau ke kolam gua, ia malah kaget. Ya, ia kaget dengan sesuatu yang muncul di situ. Dan ternyata ada kolam kecil yang muncul di situ, lengkap dengan gayungnya. Wah, 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 Sejun kaget melihat itu semua. Akhirnya ada sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mandi. Dan biur, biur. Sejun langsung mencoba gayungnya dan seger pol. Mantap. Ia berhasil mandi pakai sabun. Mantap, bos. Bos Sejunnya, Bos Sejun, di sini juga ada yang aneh. Cepatlah kemarinya, ucap Theo. Dan ternyata, wanjir, ada tungku perapian. Wah, 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 gile ini mah. Theo juga menunjukkan ada meja bulat itu. Ini luar biasa, Bos Sejun. Ini luar biasanya. Waduh, waduh, tunggu perapian untuk memasak, meja bulat untuk makan, kursinya juga ada, sendok, sumpit, dan garpu, ada semua. Mantap, ini seperti berasa di dunia manusia. Walah, walah, walah. Sejun benar-benar kaget. Sudah berbulan-bulan, ia tidak mau lihat benda seperti ini. Ini juga ada mangkuk Bos Sejun. Ini buatan para kelinci abu-abunya. Mereka hebat sekalinya. Mereka juga membuat berbagai macam produknya. Aku jadi ingin dibuatkan suatu bendanya. Kemudian kelinci sabit diberikan kain buatan kelinci abu-abu. Kelinci sabit senang sekali mendapatkan itu. Ini luar biasa. Kau hebat sekali kelinci abu. Wah, wah, wah. Biasa saja Bos Sejun. Aku harusnya yang berterima kasih karena Anda telah membantu kami kemarin. Kemudian Sejun memanggil semua kelinci abu-abu. Ia mau mengobrol sesuatu. Tapi para kelinci abu-abu langsung membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada naga hitam Sejun yang agung. Berkat naga hitam yang agung, para kelinci abu bisa selamat dari kejahatan Tuan Grit. Sekali lagi, kami berterima kasih kepada naga hitam yang agung. Ucap para kelinci abu-abu. Tidak usah seperti itu ya. Justru aku yang berterima kasih. Dan aku juga ingin kalian bekerja untukku sekarang. Apa kalian mau? Wah, mendengar kata bekerja, para kelinci abu-abu langsung tersenyum sumringah. Mereka senang sekali karena akan bekerja bersama para kelinci lainnya. Ya, mereka semua akan bekerja bersama dengan keluarga mereka. Dan lagi, mereka akan menjadi bawahan naga hitam yang agung. Itu sangat membanggakan, tapi sayangnya bersambung. Walah, 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 malah bersambung, bos. Dan oke dah, terima kasih sudah mau menonton saya, Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Dan ya, silakan like, comment, dan subscribe. Siap, terima kasih. Salam cus.